بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sesi terakhir adalah sesi pertanyaan, namun tidak sebanyak ini yang akan saya jawab. Berkait dengan keilmuan dan kemampuan, apa yang saya tahu saya jawab, apa yang saya tidak tahu saya katakan tidak tahu, dan apa yang tidak perlu dijawab saya tidak jawab. Karena ada pertanyaan yang sifatnya memancing, ya, yang biasanya saya nggak suka untuk menjawab. Pertanyaan pertama, bagaimana mengobati penyakit suka masbuk dalam salat berjamaah? Penyebab seorang masbuk tertinggal salat berjamaah 1 rakaat 2 rakaat, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena dia memang melalaikan, maka tentunya obatnya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mementingkan salat berjamaah. Ada sebab kedua, karena dia tidak terbiasa menghitung dengan benar. Nanti kekejar, ternyata enggak kekejar. Nanti saya akan, insyaallah masih sempatlah, ternyata salah ngitung. Orang seperti ini tentunya harus mengobati dirinya dengan belajar menghitung. Karena urusannya dengan belajar menghitung bukan perlu dalil, perlunya matematik kan. Kita pernah mendapatkan dari seorang pensiunan jenderal, kalau mau tepat waktu, hitung mundur. Hitung mundur itu, salat berjamaah ditegakkan jam berapa, perjalanan kamu dari rumah ke masjid berapa menit, kemudian dari rumahmu ke kamarmu berapa menit, wudunya berapa menit, terus ditambah. Sehingga kamu bisa menghitung, sekarang saya harus berwudu. Kalau sekarang nggak berwudu pasti terlambat. Wah, udah qomat baru berwudu, ya pasti masbuk. Udah jelas itu. Sehingga barakallahu fiikum, dengan membiasakan menghitung walaupun tidak eksak, paling tidak perkiraan. Barakallahu fiikum. Mengapa saya katakan perkiraan? Karena antara masjid yang satu dengan masjid yang lain berbeda. Antara adzan sampai iqamat berapa menit tidak sama. Ada yang kebiasaannya cepat, ada yang kebiasaannya lambat. Ya kamu harus tahu agar jangan masbuk terus. Nah, kalau qadarullah biasanya 15 menit, saat itu 5 menit kamu terlambat 1 rakaat. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT. Mengapa? Karena kamu sudah menghitung dengan benar. Ternyata aku sudah qomat. Oh ya, tadi imamnya karena pengen pergi cepat-cepat, dia qomat duluan misalnya. Mudah-mudahan maafu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Seperti apa perbuatan dan amalan bagi wanita calon penghuni jannah?
Wanita idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Seorang wanita kalau sudah salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, dan mentaati suaminya, maka niscaya dia akan dipersilahkan masuk ke dalam pintu jannah yang 8. Min ayyiha sya'at. Ada riwayat seorang wanita disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga, padahal masih hidup. Maka ketika berita itu sampai kepada wanita yang lain, penasaran. Saya akan bermalam di rumahmu, boleh? Oh silakan. Dilihat apa sih amalan istimewanya. 24 jam berikutnya sampai 2-3 hari. Biasa saja. Sampai kemudian dia mengaku kepada tuan rumah, sesungguhnya saya bermalam di rumahmu itu karena penasaran. Rasulullah SAW mengatakan kamu ahli surga. Apa sih amalan istimewanya? Tapi aku lihat dari awal sampai akhir biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Apakah engkau punya sesuatu yang bagimu itu paling istimewa? Kata wanita tadi, enggak tahu. Aku enggak punya keistimewaan apapun. Hanya saja kalau suamiku keluar bekerja, aku memikirkan betapa beratnya di siang hari panas seperti ini, suamiku kerja di luar sana. Maka setiap datang aku siapkan air yang dingin, air putih. Pasti suamiku kehausan. Ini aku yakin. Karena engkau sangat sayang perhatian pada suamimu dan tahu apa yang dibutuhkan suamimu. Tidak keluar dari hadis yang tadi. Shamat syahraha wa sallat khamsaha. Kemudian ata'at ba'laha. Kan beberapa wanita justru sebaliknya. Kalau suaminya keluar bekerja, dianggapnya keluyuran. Dianggapnya main-main di luar. Datang diajak berantem. Kamu di luar terus, nggak ngurusin anak. Tuh, anakmu nangis. Nah, ini jauh berbeda dengan wanita yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya banyak, yang satu lembar isi 3, satu saja yang dijawab. Satu lembar isinya 3 pertanyaannya. Amin. Apakah pekerjaan PNS, TNI, Polri merupakan pekerjaan yang bertentangan dengan sunnah dan harus ditinggalkan? Barakallahu fiikum. Urusannya bukan dengan PNS, TNI atau Polri. Kerjaanmu apa? Kalau kerjaan yang halal tetap halal, mau di swasta maupun di pemerintah. Kalau kerjaannya baik, apalagi menjaga stabilitas nasional, dapat pahala di samping gaji, di samping fasilitas, dapat pahala. Apalagi memberantas teroris. Masya Allah. Ini mereka yang mengatakan bahwa kerja di pemerintah begini dan begitu, itu sisa-sisa peninggalan lama. Peninggalan di masa-masa Khawarij. Tidak dilihat dari masalah apakah dia PNS atau bukan PNS, tapi apa yang dikerjakan. Kalau PNS-nya disuruh misalnya menjaga kafe, menjaga diskotik, ya haram, mau swasta maupun resmi. Barakallahu fikum. Tapi kalau halal ya halal, mau swasta maupun pemerintah. Bagaimana hukum seorang suami yang mendiamkan istrinya hingga berbulan-bulan? Mendiamkan tidak mengajak bicara atau mendiamkan tidak memberi nafkah batin? Kalau diamkan tidak mengajak bicara, perlu diajak ke psikiater
atau ke dokter jiwa. Tetapi kalau dia tidak menjimai istrinya, itu ada hukum tersendiri. Hukum orang yang meninggalkannya maka dikasih batasan di dalam Al-Quran. Kalau sampai yu'luna min nisaihim, memboikot istrinya, diranjang, tidak diberi nafkah batin lebih dari 4 bulan, diberi pilihan. Mau serius menikahi dia atau ceraikan. Karena kalau tidak, tadaruha kal mu'allaqah. Engkau membiarkan dia seperti barang tergantung. Mu'allaqah, istri diperlakukan sebagai istri, tidak, diceraikan pun tidak. Tidak boleh lebih dari sekian bulan. Diberi pilihan. Kalau memang kau tidak suka, ceraikan saja dengan baik-baik. Wasarrih hunna sarahan jamila. Ceraikanlah dengan perceraian yang baik. Kalau memang masih ingin menjadi istri, maka berikan kepadanya nafkah batin. 6. Afwan Ustaz, saya bertanya, bagaimana hukumnya memasukkan infak ke kotak infak yang disediakan di dalam masjid? Dapat pahala, sedekah. Emang kenapa? Barakallahu fikum. Kalau itu untuk keperluan masjid, untuk keperluan sebuah tempat ibadah yaitu masjid, ya jelas dapat pahala insyaallah. Yang penting ikhlas. Hikmahnya karena enggak ke tangan orang, enggak ketahuan berapa yang kamu masukkan. 100 rupiah pun bisa kamu masukkan. Tapi kalau ke orang enggak enak, masa 100 rupiah, kan begitu ya. Nah, walaupun sesungguhnya ada pahalanya berapapun yang kamu berikan. Mungkin pertanyaannya, apakah disunahkan? Apakah boleh membuat kotak infak di masjid-masjid, begitu kan? Ya. Itu pertanyaannya salah tadi sepertinya. Nah, tidak ada larangan insyaallah. Yang pernah ditanyakan kepada beberapa ulama, yang tidak dianjurkan adalah engkau meletakkan kotak infak tadi di toko-toko orang-orang yang bukan ahlus sunnah. Itu yang tidak dianjurkan karena merendahkan. Barakallahu fiikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga amin. Bolehkah berdoa, ya Allah, cintailah aku sebagaimana engkau mencintai Rasulmu, dan masukkanlah aku ke dalam surgamu bersama Rasulmu. Kalau ingin dimasukkan ke surga bersama Rasul, itu harapan setiap mukmin. Dan itu harapan para sahabat. Dan doa, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa bersamamu dalam surga. Maka Nabi berkata kepadanya, a'inni bikathratis salah wa bikathratis sujud, atau kama qala sallallahu. Kalau memang kau ingin, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Artinya, berupayalah dengan memperbanyak ibadah. Tetapi kalau dicintai seperti dicintainya Rasul, wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu. Tidak berani menjawab. Mengapa? Karena Rasulullah Khalilullah. Dan Allah hanya mengambil Khalil dari hambanya 2. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innallah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku sebagai khalilnya seperti Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya merasa lelah dan capek dengan istri karena susah dinasehati. Jangan-jangan istri juga capek denganmu. Kemungkinan kan?
Tapi berpisah dengannya juga saya tidak inginkan. Karena susah bertahun-tahun. Silahkan kamu menanggung sendiri dosanya. Ikhwanuddin a'azakumullah. Ini agak panjang ya. Nggak usah diceritakan rinci ya. Ala kulli hal, kadang suami diuji dengan istri, dan kadang seorang istri juga diuji dengan suami. Dan disitulah tempatnya kesabaran. Ada seorang ulama yang didatangi oleh beberapa orang, ya syekh, istrimu begini. Maksudnya, ima kamu cerai atau kamu ganti atau segala macam. Dijawab, aku khawatir Allah memilihkan dia untukku karena aku yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah itu padaku. Artinya khawatir kalau orang lain lebih parah lagi. Ini jawabannya. Aku khawatir itu amanah yang Allah berikan padaku, maka aku akan berupaya untuk memegangnya dan memperbaikinya. Jangan lupa wahai para suami, bahwa istri adalah perempuan. Diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok, yang kalau dipaksa lurus patah. Kalau enggak, ya gitu bengkok terus. Jadi engkau jangan berharap terlalu tinggi. Kalau bisa lurus, harus lurus. Patah. Dan kata para ulama, patahnya itu cerai tadi. Sehingga disabari kekurangannya, disyukuri kelebihannya. Demikian pula sebaliknya, istri terhadap suaminya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bukan berhenti menasehati, terus menasehati. Kami sudah menjamak salat maghrib dan isya. Qadarullah, masjid yang kami singgahi akan menegakkan salat isya berjamaah. Apakah boleh bagi kami tetap di masjid tersebut sedangkan kami tidak ikut salat bersama mereka? Tidak boleh. Ikutlah salat bersama mereka. Dalilnya ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang duduk di masjid tidak ikut salat, Nabi teguh. Pertanyaan pertama, a'anta muslim? Apakah engkau muslim? Artinya apa? Orang yang duduk di masjid tidak ikut salat dipertanyakan muslim atau bukan, kan begitu. A'anta muslim? Tidak muslim. Ma mana'aka an tusalli ma'al jamaah? Apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Orang tadi menjawab, shallaina fi rihalina. Kami sudah salat di perjalanan kami. Nabi mengulangi pertanyaan yang sama. Ma mana'aka an tusalli ma'al jamaah? Apa yang menghalangimu untuk salat lagi bersama jamaah? Gak ada yang menghalangi kan? Salat lagi bersama jamaah. Daripada kamu nungguin orang sedang salat. Ikut bersama jamaah. Jangan membuat orang salah paham. Ini agama apa lagi? Orang salat jamaah dia duduk di situ baca Quran. Dulu pernah terjadi. Yang lebih parahnya orang ini malah sengaja baca Quran. Bayangkan imam membaca, dia membaca. Selesai, imamnya kebetulan saya waktu itu. Kamu sengaja mau mengganggu orang sholat. Kamu muslim? Muslim, Ustaz. Kenapa enggak sholat? Kenapa kamu malah mengganggu orang sholat dengan bacaan Quranmu? Anak kan sudah sholat, begitu dia pakai hujah. Seakan-akan dia tuh yang benar di atas kebenaran. Saya tidak tanya kamu sudah sholat atau belum sholat. Saya tanya apa halanganmu untuk ikut sholat bersama jamaah. Saya sudah. Kalau sudah, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama jamaah? Dan ini bukan pertanyaan dari saya, dari hadis yang sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga jangan membuat pertanyaan manusia. Apalagi bayangkan kalau masjidnya masjid awam. Kamu pakai jubah, pakai jenggot. Duduk di masjid gak ikut sholat. Apa kata mereka? Akan berburuk sangka.
Apa hukum memanfaatkan, mengambil manfaat dari barang, tanah, sawah, gadaian? Barakallahu fiikum. Barang yang digadaikan, jangan barang yang bisa dimanfaatkan. Nanti urusannya akan berbeda. Mengapa? Karena ada hadis kullu qardin, bahkan ijma para ulama, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang menguntungkan maka itu riba. Saya pinjam uangmu ya, nih saya gadaikan motor saya, silahkan pakai. Selama dia belum bayar dipakai terus motornya, itu kan keuntungan. Jasa, keuntungan motornya bisa dipakai. Dia besok akan mengutang-utangkan lagi. Siapa lagi yang mau utang? Borosnya mobil. Mau meningkat lagi nanti. Tidak boleh demikian. Apa yang harganya tidak berubah? Emas, cincin, kalung dan sebagainya. Simpan. Kalau sampai pada batas waktu tidak bayar, jaminan ini dijual, dilelang, kemudian diambil untuk bayar, sisanya kembalikan. Itu barakallahu fikum yang saya tahu, wallahu taala a'lam bis-shawab. Apakah seorang ustaz termasuk pimpinan kita yang kita harus taat kepadanya dan tidak bisa membantah kesalahannya? Berbeda. Ustaz bukan penguasa. Tidak ada kewajiban mentaati seperti kewajiban mentaati penguasa. Tetapi disuruh di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mentaati bimbingan para alim ulama karena mereka berilmu. Tetapi taklid tidak diajarkan. Kalau engkau tahu dengan ilmumu kalau itu salah, beritahu dia. Dua keuntungan atau bisa lebih. Pertama, kalau gurumu ternyata keliru, dia akan ingat, oh gitu ya, ternyata ada hadis seperti itu, dia akan perbaiki. Kedua, kalau ternyata kamu yang salah, nah, kamu itu baca hadis apa? Hadis itu kaitannya dengan ini, adapun kaitan dengan itu seperti ini. Apa keuntungannya? Kamu dapat ilmu. Iya kan? Murid yang tidak taklid. Ustaz, bukankah orang yang hamil gak boleh dijimai? Dari mana kamu dapat? Hadis tak sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dia bawa kitabnya ke saya. Ini Ustaz, kitabnya. Bawa sini kitabnya. Kalau dia dalam keadaan haid atau hamil tidak boleh dijimai. Sampai haid, sampai lahir. Saya kaget, hadisnya sahih. Disahkan oleh Syekh Al-Albani. Babnya bab membeli budak. Jadi kalau beli budak dalam keadaan hamil nggak boleh dijimai sampai lahir. Kalau beli budak dalam keadaan tidak hamil, tunggu sekali haid sebagai istibra. Babnya sudah beda. Oh ya afwan Ustaz. Kamu jangan membuat berat para suami 9 bulan puasa. Dapat ilmu kan? Sehingga jangan malu untuk ngomong ke Ustaz, apa enggak begini? Apa enggak begitu? Kalau ternyata Ustaz yang salah, dia akan mengatakan jazakallah khair. Ana belum pernah dengar hadis ini. Baru dari kamu. Ternyata sahih. Seperti Imam Malik ketika ditegur oleh muridnya. Hadza hadisun hasan. Ini sanad yang bagus, hadis yang bagus. Maka aku dengar beliau di majelis berikutnya rujuk dan mencabut pendapatnya. Tidak malu, tidak gengsi. Kalau ternyata kamu yang salah, kamu dapat ilmu, nggak usah malu-malu. Walaupun agak dibegitukan. Ya. Kamu bikin berat orang lain saja. Oh Ustaz, afwan Ustaz. Tapi Rabbi zidni ilman.
Jangan pakai berdalil seperti, atau berdalil, bukan berdalil, bertaklil. Jangan bertaklil seperti bertaklilnya Khawarij. Bahwa pimpinan kita ini Ustadz Fulan seperti imam. Kalau engkau menentangnya berarti kamu Khawarij. Loh. Menentang penguasa dengan menentang pimpinan organisasinya disamakan sebagai Khawarij. Mengerikan sekali. Perangi dengan pedang kalau memang Khawarij. Berani? Tangkap polisi kamu. Kacamata saya kurang tebal. Atau tulisannya terlalu kecil. Ana mau bertanya, apa hukum seorang meminta maaf kepada saudaranya tapi saudara tidak mau memaafkannya? Bahkan saudara tersebut mencelanya dan merendahkannya. Kalau engkau sudah minta maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya. Istighfar dan minta maaf. Urusanmu sudah selesai. Apakah dia memaafkan atau tidak memaafkan, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagai catatan, minta maaf itu ada konsekuensinya. Kamu menghancurkan satu rumah utuh, maaf ya, cukup. Yang enggak, ganti rumah yang utuh, yang seimbang harganya. Iya kan? Ini barakallahu fiikum. Kalau engkau menghilangkan satu barang, kau ganti. Ini konsekuensi dari maaf. Artinya barakallahu fiikum, kembalikan madlamahnya. Dalam fikih disebut madlamahnya. Yakni sesuatu yang dia terdolimi karena apa? Kalau bisa diganti, diganti. Kalau nggak bisa diganti, bisanya dibalas. Silakan kalau engkau mau balas. Hada yadi, ini tanganku. Silahkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku ginikan, sekarang saatnya untuk meminta halalnya. Silahkan balas aku kalau mau atau maafkan. Ada sahabat yang mengatakan, aku ya Rasulullah, pernah kau tusuk dengan tongkat ketika berbaris di salat. Sahabat yang lain sudah geram. Gimana ngajar ini orang? Rasulullah nggak dimaafkan. Aku mau balas. Silahkan kata Nabi. Tapi aku waktu itu bajuku terbuka, terkena kulitku. Buka bajumu. Dibuka baju Rasulullah SAW, dipeluk dan dicium. Ya Rasulullah, aku hanya ingin menyentuhkan badanku dengan badanmu. Alhamdulillah, para sahabat lain yang tadi mau marah tidak jadi. Asyahid barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah saja ketika meminta pada mereka keikhlasan mereka, silahkan kalau mau membalas. Barakallahu fikum. Kalau engkau tidak kembalikan madlamahnya, ya bisa jadi dia malah marah. Maaf. Kembalikan uang saya. Sekian puluh juta. Ya, kembalikan dulu baru minta maaf. Kecuali kalau meminta keikhlasan, tentunya tergantung orangnya mau memberikan atau tidak. Bagaimana cara berlepas diri dari maksiat? Saya seorang lajang dan belum menikah. Saya takut tidak mampu. Saya tahu itu dosa, tapi saya melakukannya. Barakallahu fiikum. Pertama, pada yang sudah terjadi, beristighfarlah kepada Allah, minta ampun pada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi. Kedua, kalau engkau tidak mampu menikah, puasalah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu akan menundukkan pandangan mata, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kemaluanmu dari yang haram. Tetapi kalau engkau tidak mampu, fa'alaihi bisawm,
atasmu untuk berpuasa, fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng perlindungan kamu, syahwat akan melemah, iman akan menguat, kesabaran akan semakin kokoh. Niscaya dia akan selamat dari dosa-dosa tadi insyaallah biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.